pas dia datang udah langsung ada lagu STY Head Coach Persija. Kirain mau ngomong Ada gitunya tuh ya. Sebagai fans nih atau supporter timnas gitu. Ini yang mau gue denger. Gitu so far kayak gitu. Brazil justru bisa, orang kan gak banyak jagoin Brazil kan. Tapi justru Brazil yang kolektif ini, yang tidak diunggulkan ini, mungkin bisa mengejutkan nih musuh malah. Mengejutkan dalam arti, biasanya mereka sering jadi unggulan, sekarang kan gak terlalu unggulan sebenarnya kan. Usai latih timnas nih, Sintayong akhirnya mendapatkan pekerjaan di Persija Jakarta. Betul. Sebelumnya Luis Mia ya, Luis Mia di Persib Bandung. di Persib Bandung. Kalau Patrick Kluivert kemana ya? Patrick Kluivert main lagi di kartun tuh, film kartun. Oh bukan ya, itu Patrick ya. Itu SpongeBob. bintang gitu kayaknya. Beda. Tapi yang kita mau bahas adalah Sintayong Sintayong. di Persija. Apakah bisa menggoyang dominasi Persib Bandung? Nah, itu menarik sih tuh. Apalagi Persib Bandung kan pelatih baru tuh. Ya kan? Nah, ini artinya persaingan di musim depan tuh bakal ketat banget. Bakal ketat. Persija ganti pelatih, Persib ganti pelatih, Borneo ganti pelatih. Nah, Yang gue pahami adalah ini seketat dengan pandit kita satu ini, Iya. yang ketat banget dengan Ian Wright. Oh, itu adalah itu. Jerry Alvino. Terima kasih. Thank you ya udah datang ya. Terima kasih udah diundang. itu dia. Senang sekali reuni sama Bung Ais. Oh iya, ini Itu yang pertama gue mau tanya, itu gimana lo bisa kerangkulan sama Ian Wright tuh, Jer? itu loh. Iya. Akrab ya? Ketemu lama ya? Makanya. Iya. Jadi waktu itu tuh prosesnya adalah waktu hari sebelumnya itu kan gua nonton Arsenal lawan Burnley kan. Iya. Itu di MLS, di dalam MLS gitu. Tapi itu kan game-nya nggak ngaruh apa-apa sama hasil kecuali City-nya kepleset besokannya. Jadi gua nonton normal, pas gua nyampe langsung nonton segala macam. Bahkan belum sempet jet lag tuh. Gue nyampe London jam 3 sore, sekitar jam 4 keluar bandara, jam 6 udah depan Emirates. wow. Jam 8 di dalam gitu, Wow. bener-bener nyambut dan udah ada inilah aura-aura ya kan Aura juara gitu. ya. Nah terus besokannya ternyata sama warga setempat lah ya gitu, sama fans Arsenal di sana itu nobar Bournemouth City di bar khusus Arsenal. Oke. Pub khusus Arsenal ada beberapa kan di dekat stadion ya, yang kemarin juga nobar pas angkat piala. Tapi ini namanya The Tollington Arms, itu sekitar 10 menit dari Emirates. Jadi kita nonton Bournemouth City. Wah itu udah full capacity tuh. Gue sempet gak bisa masuk juga. Terus itu drama banget lah, akhirnya gue masuk di pintu samping segala macam. Terus gue akhirnya sama gue bisa masuk. Terus Bournemouth golin duluan tuh. Udah happy dong? Udah happy banget. Terus kayak akhirnya 1-1 kan. Nah gue kan ngonten soal Arsenal. Nah ini ada hubungannya nih sama Ian Wright. Jadi gue tuh pakai mic magnet. Mic magnet biasa yang buat ngonten gitu kan, tempel. Cuma gue pikir nih hilang ya kalau ini. Udah nggak apa-apa deh. Gue pakai dan seperti dugaan gue, karena peluk-pelukan, ditabok orang apa segala, hilang beneran si mic-nya. Nah, karena mic-nya hilang, jadi ketika final whistle, semua orang udah lari ke Emirates. Jadi nobar di Emirates itu karena biar deket untuk selebrasi gitu lah. Nobar deket Emirates. Mereka udah lari. Aku masih nyari-nyari mana mic gue gitu. Kayak telat lah. Semua orang udah merayakan, gue masih sibuk nyari si mic itu. Akhirnya ketemu di saat baru udah mau tutup. Oke. Ternyata, aduh merinding gue. Pas gue datang ke Emirates yang telat itu semua orang udah rame. Enot baru datang. Wow. Sama-sama baru datang. Dia baru datang habis syuting atau apa gitu kerja. Jadi dia sama Arsenal Fan TV, si Robby itu yang suka kita lihat itu ya. Jadi dia lagi selebrasi di bawah. Jadi kalau gue langsung datang, bisa jadi gue di atas, di tangga, Nggak atau dapet dimanapun. momen. Belum tentu papasan. Iya. Jadi gue ngerasa kayak, ini tangan Tuhan nepok mic gue nih. Karena timingnya bener-bener pas gitu. Bener-bener gara-gara itu yang gue masih nggak habis pikir gitu sampai sekarang. Karena timing kan bener-bener ini. Nah, itu tuh bener-bener papasan, masih ada rame, gue samperin. Terus gue tuh awalnya nggak bisa deket sama dia gitu. Gue cuma ngonten gini doang nih, kayak Ian Wright sambil nge-chant gitu, Ian Wright. Terus entah gimana semuanya berjalan cepet banget. Pokoknya dia giniin tangan gue, tiba-tiba gue udah di dalam, udah rangkulan. Wow. Terus kamera banyak banget. Terus ya udah gue selebrasi. Terus dia dia juga ngomong gitu buat publik. Terus gue kelempar dan dia digilir sama puluhan orang lain. Geser ke sana segala macam. Paginya entah kenapa yang rame foto itu. Jadi kan itu banyak gitu loh. Kok bisa yang itu yang di post Premier League, di post Arsenal, di post Bleacher Report segala.
Itu gue gak ngerti sih. Itu namanya Mestakung tuh. Oh, Semesta Mestakung ya? mendukung. Oh iya, Mestakung. History 22 tahun loh, gila. Iya. Tapi Raja terakhir. kita jangan ngomongin Arsenal dulu. Tapi Itu happy banget. Happy banget. Happy banget masih. Walaupun udah harus geser ya. Tapi menarik. Tadi yang dibahas tuh tangan Tuhan ya. Tangan Tuhan. Di mana tangan Tuhan itu diharapkan oleh The Jack nih, supporter Persija. Oke. Apakah Sintayong punya tangan Tuhan itu, Bung Geri? Sintayong ya. Itu ini kan mestinya udah pas dia datang udah langsung ada lagu STY Head Coach Persija. Kirain mau ngomong M. ada gitunya tuh ya. Oke. Ya itu pasti sebenarnya sih kalau orang kayak Bung Ais gitu seperti sudah tahu dari kapan ya kayaknya. Cuma belum dirilis aja. Dia kan Fabrizio Romano Indonesia. Betul. Jadi kayak ya kita mah sebenarnya mungkin udah tahu aja gitu ya. Nggak terlalu surprising. Cuma memang mungkin bagi banyak orang, wow, ini sebuah apa ya? Bisa dibilang statement signing. Wow. Bukan cuma pemain ya. Biasanya kan kalau pemain ya statement signing, tapi ini pelatih juga statement signing. Mereka sempat punya Thomas Doll, terus ya sekarang tapi belum berhasil gitu ya. Sekarang mereka punya Sintayong yang ya paling tidak juga cukup paham culture sepak bola Indonesia dan juga pemain-pemainnya. Dia pernah menukangi beberapa pemain juga ya, yang sekarang di Persija, yang sempat di timnas dipegang sama dia gitu. Dan memang challenge-nya mungkin bagaimana bisa adjust sama culture di klub sih. Karena pastinya beda nih. Ketika kalau dibilang sukses atau enggak, pasti masih berpengaruh sama tim-tim lain juga gitu, gue rasa. Dan sebelum dia berpikir tim lain, yang perlu diatasi challenge-nya itu adalah di internal dulu. Karena gue rasa pasti dinamikanya beda banget. Ya. Kalau di timnas kita tahu satu Indonesia dukung dia lah, gitu ya, dengan hasil yang ada. Dan nggak peduli fans Persija, Persib, Borneo, semua ya udah semua dukung tim nasional gitu. Bener-bener di belakang dia lah, terutama kalau ada hasil-hasil positif ya, seperti yang sempat kita dapetin juga. Nah kalau ini kan enggak. Kalau ini dia akan berhadapan juga sama fans tim lain, sama online noise yang terjadi di mana-mana. Terus ya kita tahu manajemen klub langsung senyum. Manajemen klub manapun gue rasa punya hal yang complicated lah ya untuk bisa week in week out, untuk bisa adjust gitu. Karena kan culture tiap klub aja beda. Ada pelatih sukses di tim A, pindah ke tim B, bisa jadi beda. Ini tim nasional ke klub gitu loh. Itu pasti menimbulkan challenge yang berbeda gitu. Karena kita tahu kalau kita tarik tracknya Sintayong ya, di Korea dia berhasil mengalahkan Jerman, dia bisa bikin catatan yang baik gitu ya. Tapi ketika di Ulsan tidak semulus itu gitu kan. Jadi gue rasa tantangan di situ sih. Iya, ini kalau kita lihat Sintayong kan targetnya nggak main-main nih. Juara. Ini bisa dibilang proyek mercusuarnya bukan cuma Persija, Iya. tapi Jakarta. Betul. Oke. As a province bahkan ya. Iya betul. Targetnya kan bawa Persija juara untuk kado ulang tahun ke-500 Jakarta. Yes. Nah, betul. dengan komposisi tim yang ada, kemudian juga dia diproyeksikan untuk mengangkat performa pemain muda. Ya. Nah, kira-kira menurut lo masuk akal nggak sih? Oke. Kalau masuk akal apa enggak, ada banyak hal di sepak bola yang kadang nggak masuk akal. Tapi diusahakan agar bisa terjadi begitu ya. Karena gini, karena kalau kita bahas soal ini berarti off the pitch ya, di luar lapangan ya yang Bung Ais tarik ya. Bagaimana dia diharapkan bisa membawa prestasi untuk Persija. Bukan cuma Persija as a club, tapi untuk Jakarta kan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita tarik lagi ya dengan skala yang lebih lebar, kebetulan saya presenter di IBL juga di basket gitu. Nah, mereka sudah mengumumkan gitu ya, bahkan dari mungkin bisa bilang awal musim ini atau awal tahun, sinerginya Persija sama Pelita Jaya. Iya. Gitu kan. Bener-bener orange sama-sama orange. Pokoknya di-embrace banget lah. Jakarta ya Pelita Jaya gitu ya. Satria Muda udah pindah ke Bandung, tapi sebenarnya masih ada Hang Tuah kan. Tapi yang di-labeli sebagai oke ini tim yang Jakarta. Misalnya PJ punya Jakarta, itu benar-benar brandingan Tempel, ya? sinergikan sama Persija gitu. Pemain Persija datang, terus pemain Pelita Jaya beberapa kali nonton Persija gitu. Jadi ini benar-benar coba dirangkai lah ya dengan pemerintah juga, pemerintah kota gitu pastinya Pramono Anung. Jadi arahnya emang udah ke sana gitu. Arahnya udah ke sana, dan kita tahu sebenarnya kalau dari segi basket ya Pelita Jaya sempat juara 2 musim lalu dan sekarang ada dalam track yang pas juga nih menuju final dan mungkin masih jadi kekuatan di basket. Bolanya ini gitu. Jadi memang arahnya udah ke sana
Dan gua rasa datangnya Sintayong juga akan menjadi magnet juga buat beberapa pemain juga mungkin untuk masuk atau bisa menjadi alasan untuk mendulang prestasi juga sih. Ada harapan di sana karena situasinya nih di Super League ini menarik karena sekarang kayaknya banyak tim mulai dari awal nih. Iya, mulai dari nol. Start dari nol nih karena tadi Bung Alex sudah bilang bahkan 3 besar ganti pelatih. Bahkan Persija sendiri deh kita ngomongin Persija. Pemain asing mereka Iya, 7 orang. 7 orang Brazil itu yang gua ketemu pas Persija sama Pelita Jaya kebetulan gua nge-MC-in waktu itu. Itu kan Tubarao ya. Maksudnya Alano itu yang mereka datang nggak ada gitu. Jadi ini bener-bener penasaran nih untuk bisa squad buildingnya karena bisa jadi ada hal baru dan kita mungkin bisa mulai ngejudge justru sejak aktivitas transfer itu terjadi sih. Dan juga sebenarnya juara artinya memutus dominasi Persib Bandung yang udah 3 kali juara itu. Tapi tantangannya juga tidak mudah karena kan kita tahu pelatih dari timnas ke klub itu rata-rata ada yang berhasil nggak sih? Kalau di Indonesia sejauh ini ya baru Luis Mia ya. Luis Mia itu pun di Luis Mia Persib. itu pun masih belum berhasil ya, masih belum berhasil. Kalau di kancah internasional RD berarti gitu. RD tapi kan di timnas nggak lama juga. Iya sih, nggak bisa jadi patokan ya. caretaker ya waktu itu ya. Caretaker. Kancah internasional kan Luis Felipe Solari kan. Dia juara dunia bersama Brazil. Ya. Tapi di Chelsea kan kita tahu dia gagal total di Chelsea. Ini ada banyak kayak gitulah. Iya, ada banyak pelatih nasional yang enggak. Karena kan beda kan. Kalau tim nasional itu dia nggak usah day by day kan. Kalau klub dia day by day, dia harus ketemu pemain dan ekspektasinya beda nih. Menurut Bung Jerry, sejauh mana Sintayong bisa menghandle pressure itu? Oke. Sebenarnya kita bisa mulai ngejudge itu sejak dia melakukan squad building. Oke. Bagaimana dia akan menyusun timnya? Karena ini kan berkaitan ya kebijakan transfer. Karena gini, kenapa transfer itu kan sebelum mulai season kan? Nah, dari pergerakan transfer itu juga akan menggambarkan banyak hal. Contoh, bagaimana dia bisa sevisi sama manajemen dalam mengincar pemain, dalam menentukan budget, dalam melakukan negosiasi. Itu kan kita tahu lah. Kita nggak usah ngomongin yang di Indonesia lah. Ya, misalnya tim jagoan kita di Eropa juga gitu kan. Ketika nggak ada sinergi antara manajemen dan pelatih atau mungkin coaching staff lah ya, itu rada susah tuh. Karena bisa jadi gue butuh pemain ini tapi nggak dapet. Tapi sebenarnya bisa berjalan sistemnya itu kayak gini gitu. Nah ini sebenarnya tantangan juga bukan cuma buat Sintayong ya, kalau pengen juara, tapi dari manajemen Persija sendiri, bagaimana visinya gitu. Tujuannya udah jelas, kayak promise line-nya udah jelas nih, kita incernya itu, juara. Kita untuk kado Jakarta, bukan cuma untuk fans Persija, bukan untuk Jak doang, tapi untuk Jakarta kan gitu. Kota ini mau juara lagi, ada gitu ya mungkin. Tapi bagaimana mereka merencanakan ini? Oke, pelatihnya udah ada Sintayong. Nah, kita tahu Sintayong juga punya personality yang kita juga tahu seperti apa gitu kan. Berarti kan memang harus ditunjang juga dengan pemain-pemain mungkin pilihan dia atau mungkin sistem yang mau dia pakai dan dia mau bawa gitu. Bukan cuma nama besar aja dong Sintayong datang ke Persija, tapi juga harapannya mungkin bagi Persija dia punya gua nggak tahu cara bermain atau punya sistem yang dirasa bisa membawa Persija menuju prestasi kan gitu. Nah ini pasti berkaitan sama kebijakan transfer karena kan kalau timnas kan talent pool udah jelas, ya kan? Mungkin kalau ada beberapa misalnya diaspora atau apa ya itu kan juga ngasih nama gitu kan. Tapi nanti siapa yang bisa lolos dari proses birokrasi gitu kan. Tapi kalau transfer klub ini kan free market sebenarnya. If you have money, if you have negotiation skill gitu kan, ada ini dan visinya jelas. Nah gue rasa kita semua baru bisa judge sejak dia bergerak itu sih. Mau bangun timnya kayak gimana sih? Lalu warna Brazil sempat ada gitu kan. Oh terus ada misalnya Boyan Hodak pengen misalnya Persib juara 3 kali. Bangun timnya seperti apa? Sebenarnya kan kita bisa ngelihat nih ada yang lokalnya, terus juga pemain mudanya ada beberapa yang diorbitkan. Tapi pemain dengan winning mentality juga didatangkan gitu kan. Karena mau gimana pun klub yang mau juara itu butuh pemain yang bisa jadi clutch gitu. Maksudnya kayak misalnya Adam Alis lah gitu. Itu kan pemain yang bisa diandalkan dimanapun dia bermain gitu kan dan posisinya juga versatile. Nah itu kan dibutuhin di sebuah tim. Nah siapakah yang akan menjadi mungkin Adam Alisnya nanti di Persija, yang menjadi Mark Locke mungkin yang menjadi Beckham putranya untuk bisa
membuat Persija juara gitu. Ya, tapi image Sintayong saat melatih timnas kan dia bermain pragmatis nih. Nah, Ya kan? Defense counter. Dan juga kalau kita lihat sejak terakhir dia bawa Seongnam ya. Seongnam di era tahun 2010-an kalau nggak salah ya, juara Liga Champions Asia. Itu dia nggak pernah dapat apa-apa lagi tuh. Bahkan bersama Korea juga runner up Piala Asia U23 ya. oh ya secara trofi ya. Secara trofi ya. Oke. Kemudian permainan juga dia dikenal pragmatis saat bersama timnas Indonesia ya. Kira-kira bakalan begitu nggak di Persija? Dia main dengan gaya defense counter atau dia menampilkan gaya yang lain? Sebenarnya sih gini, sebenarnya saya akan penasaran sebenarnya kalau masih ada Brazilian ini, terus Sintayong masuk, gitu kan? Pasti kan kayak, ini Brazilian mainnya seperti apa? Kita lihat Persija musim lalu gimana, terus pelatihnya kayak Sintayong. Nah, sebenarnya penasarannya kayak gitu kan? Nah, ternyata terjawab Brazilian nggak ada. Dia masuk Sintayong. Soalnya pemain Brasil itu kan bukan pemainnya Sintayong. Exactly. Nah, maksudnya gini, kan tadi pertanyaannya selama ini Sintayong misalnya main pragmatis, defense to counter gitu kan. Nah, kalau di klub kayak gimana gitu kan. Nah, sebenarnya bingung kalau stok pemainnya kayak yang kemarin nggak dibuang, Sintayongnya masuk, bakal bermain kayak gimana. Nah, sekarang kan yang ini nggak ada. Iya. Terus Sintayong masuk kan, berarti kan dia yang building timnya kan. Sebenarnya kita bisa expect akan seperti apa mereka bermain gitu loh. Karena pasti pemain yang didatangkan ya yang akan bisa masuk ke sistemnya Sintayong kan. Karena kan pertanyaannya selalu kalau kita squad building nih, dimanapun ya, mau klub, mau timnas, klub sih biasanya. Itu antara pelatihnya dibawa, punya filosofi, punya sistem, punya style of play, abis itu kebijakan transfer yang mengikuti sang pelatih, atau untuk pelatih-pelatih tim yang mungkin menengah ke bawah, yang dana transfer yang gak gede, ya lu mainnya ngikutin pemain yang lu punya deh. Gitu. Ada banyak tipe pelatih dan kita bisa sebut banyak nama yang bisa menyesuaikan dua kategori tersebut. Misalnya Pep Guardiola, kita udah tahu dia cara mainnya gimana, pemain yang datangkan itu yang tipenya cocok sama cara main Pep Guardiola misalnya. Tapi ada juga pelatih misalnya Ferguson, gitu. Kita nggak inget dia tuh cara mainnya sebenarnya gimana sih gitu. Tapi dia adjustable banget. Filosofinya menang. Iya, filosofinya menang. Filosofinya maksudnya dia ya trofi banyak ya, prestasi, tapi dia bisa mengubah banyak hal atau pemain yang apa ya, kita nggak tahu dia siapa, tapi ternyata dipasangnya di role mana gitu. Maksudnya bahkan Mourinho aja misalnya kan. Mourinho oke, orang pikir pragmatis, tapi dia bisa bikin Samuel Eto'o yang berantem sama Pep karena egois misalnya, bentrok egonya, jadi bek kanan loh yang penting juara gitu. Berarti kan ada hal kayak gitu tuh. Nah, kalau kita ngomongin soal itu, berarti membuat para pemain mengikuti cara mainnya sang pelatih, komunikasi akan jadi masalah nggak? Gitu. Sebenarnya itu yang aku penasaran ya dari Sintayong gitu kan. Tiba-tiba ada ini lagi, dinamika konten. Enggak ya? Kita nggak tahu. Makanya, kalau gue sih penasaran gimana dia bergerak di transfer dan bagaimana cara komunikasi yang terjadi ya. Karena kalau isu yang kita dengar itu benar, ya berarti kan isu itu yang perlu diselesaikan sebenarnya kan. Kalau misalnya nih, andaikan Bung Jerry adalah Boboto. Oke. Andaikan, supporter Persib Bandung. Apakah kedatangan Sintayong ini membuat Bung Jerry jadi ketakutan atau udah santai aja gitu? Kalau Boboto ya, sebenarnya sih gini, kalau tim udah menang 3 kali tripit gitu. Ini saya nggak biasa ya menang 3 kali, kemarin menang sekali setelah 22 tahun masih gila juara nih gitu kan. Masih belum biasa ya Arsenal ya, masih belum biasa jadi pemenang gitu guys. Paling menang timnya Prancis menang gitu. Tapi kan udah kan sebulan hilang gitu. Jadi belum apa ya, relate rasanya kayak gimana. Cuma kayaknya pertanyaannya adalah ketika udah menang 3 kali, seberapa lapar para pemainnya untuk menang gitu kan. Atau fansnya juga kalau udah menang kan mungkin, kayak sekarang kita fokusnya di Asia deh gitu. Mungkin bisa jadi, karena udah ke checklist, udah bikin history, udah punya catatan bagus gitu. Jadi, apa ya, soal rasa tegang bahwa rivalnya akan semakin menguat, belum tentu dipikirin sih kalau menurut gue ya. Kayak ya udah sama-sama start dari nol kan, tapi pemain lu hilang, gue juga baru. Tapi pemain gue masih ada, pemain lu baru loh. Gitu. Malah justru lebih jadi tantangan. Cuma mungkin kayak pas berita, agak gitu. Tapi ya sisanya kan baik lagi gimana pemainnya kan. Kalau kita lihat nih, 3 besar ganti pelatih.
Persija Sintayong, kemudian Borneo juga ganti Jeronimo ya. Dan Persib ganti asistennya dari Boyan Hodak ke Igor Tolic. Menurut Bung Jerry, dari 3 tim ini siapa yang paling cepat adaptasinya dan apa keuntungannya buat Persebaya yang nggak ganti pelatih atau iya kan? Ya. Bernardo Tavares kan dia masuk di paruh musim. Sekarang dia udah kenal pemain-pemainnya semua kan. Dengan Sintayong, Igor Tolic atau Jeronimo di Borneo. Oke. Sebenarnya kalau Borneo jujur ya Jeronimo saya belum terlalu ngelihat ya kiprahnya gimana, masih belum terlalu inilah, jadi kayak nggak bisa ngomong ke arah sana gitu. Kalau Sintayong jelas dia masih adaptasi, tadi yang kita udah bahas bahwa squad buildingnya seperti apa, bagaimana dia menghandle manajemen yang berjalannya panjang, bukan cuma ketemu sekali dalam 2 bulan, dalam sebulan gitu seperti FIFA Matchday atau kualifikasi. Nah kalau Igor kan sebenarnya mau gimana pun dia udah tahu culture-nya lah, dan para pemain juga udah tahu dia gitu kan. Tinggal bagaimana dia bisa meneruskan ekspektasi yang terjadi. Karena Boyan Hodak gila banget gitu, tripit gitu kan. Cuma pasti ada bahasa-bahasa atau cara komunikasi, culture segala yang emang udah ada di era dia juga kan gitu. Tinggal meneruskan aja, dan mungkin yang perlu juga dari sebuah tim itu adalah rasa trust kan. Trust pemain sama pelatihnya, bahwa pemain merasa gue percaya kalau gue akan bisa bagus mainnya, tim kita akan bisa menang dengan pelatih ini. Itu penting banget tuh. Karena ketika nggak ada harmonisasi antar pemain dan pelatih, seperti Real Madrid, misalnya kalau kita mention di luar ya, kan lebih aman kan nembak ke Eropa ya dibanding ke lokal ya. Mau nembak lokal gitu. Nembak luar aja. Itu kan ternyata jadi nggak bagus kan, 2 musim nggak ada gelar. Tapi apakah Xabi Alonso pelatih yang nggak bagus? Bagus lah, gitu ya kan. Tapi emang nggak fit aja gitu. Mungkin secara taktikal bahkan bisa jadi lebih bagus dari Zidane gitu. Tapi yang Madrid butuhkan adalah pelatih yang kayak Zidane. Yang kalau Ongri bilang ya lu bisa ngontrol bintang aja. Dan disegani karena abang-abangannya di ruang ganti gitu kan. Nah itu yang perlu dilihat juga. Nah dalam hal ini Igor Tolic punya hal yang tim-tim lain nggak punya, yaitu familiaritas sama para pemainnya dan sama ruang gantinya, sama culture-nya gitu kan. Pun itu bisa dialami juga oleh Persebaya sebenarnya, karena pelatihnya udah sama gitu kan. Tapi kan gini ya, kalau kita mau lihat realistis, kalau kita mau lihat bagaimana tim ini bisa bergerak nih, terutama persaingan di kompetisi, selain tadi soal transfer ya, squad building, yang kita mesti lihat juga rules. Regulasi di awal musim nanti. Karena seperti yang kita pelajari dari Super League musim lalu gitu kan, ketika ada regulasi yang berubah gitu kan, itu mengubah persaingan banget menurut gue. Pemain asing. Misalnya, ya itu kan ngaruh kan, maksudnya ngaruh banget, kayak berarti kan tim itu harus compete, so you have to spend more money. Dan pokoknya perencanaannya jadi beda lah, kayak cara mainnya begini gitu, sama di olahraga apapun gitu. Misalnya aku bawain IBL, ya, sekarang 3 pemain asing, kalau tadinya misalnya cuma 2 yang boleh main, sekarang 3 boleh main. Berarti kan dinamikanya bakal beda lagi. Berarti masih ada 3 pemain asing yang siap main gitu misalnya. Nah terus pasti dinamika muncul lagi, gimana kalau pemain lokal, pemain muda yang akan disiapkan gitu-gitu. Nah itu kan dinamika baru tuh. Nah itu juga bisa kita bahas lagi mungkin nanti di Sikat Tipis berapa bulan lagi. Gitu. Berarti harus kita undang. Iya kan, bener kan? Itu ketika ada rulesnya, regulasinya seperti apa, terus tim-tim ini transfernya tuh udah gimana tuh? Kan udah kelihatan tuh ya pergerakannya. Dia ngincar ini, cara mainnya bakal begini. Nah itu mungkin bisa dibedah lebih lanjut sih. Kalau sekarang masih terlalu dini kayaknya deh buat kita lihat persaingannya. Nah itu kan persaingan di klub, nanti muaranya ke timnas tuh. Dan timnas kita kemarin udah melakoni 2 laga di FIFA Matchday. Lawan Oman kita menang 3-0 dan lawan Mozambik kita cuma menang 1-0. Dan nyaris kecolongan tuh beberapa kali ya. Kenceng-kenceng tuh orang Mozambik. Tegangnya ada sih. Kenceng-kenceng. Lu liatnya ya artinya di tangan John Herman udah 4 pertandingan. Kalau gue lihat statistiknya bagus nih. 4 pertandingan, cetak 8 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Itu pun dari titik penalti.
lawan Saint Kitts Nevis 4-0 ya, 4-0 lawan Bulgaria kita kalah 0-1 dari titik penalti. Yeah. Lu lihat dari 4 pertandingan ini sebagai Garuda fans ya. Yeah. Apalagi lu kadang-kadang announcernya tinggal kan. Gue kalau denger nama Beckham Putra, kayak gue kenal nih nama suaranya. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Udah pasti bukan John Becklin. Bukan. Jim Becklin. Iya. Lu lihat John Hartman di 4 pertandingan ini kayak gimana? Oke. Jadi kesan pertama sama John Hartman itu sebenarnya terjadi waktu itu aku sempat di RCTI Plus ya kalau nggak salah tuh. Itu kan pas yang drawing, bareng ya? Drawing, terus dia sempat mampir ke kami lah, ke set kami gitu, terus ngobrol, sempat ada interview singkat lah gitu. Jadi kesan pertamanya adalah yang dia bahas, angle pertama dia di waktu interview itu adalah saya paham fans ini suffering for so long. Jadi, merinding. Angle-nya langsung fans gitu loh. Maksudnya entah dia ngulik sendiri atau memang ada tim entah dari federasi atau apa yang ngasih tahu. Menurut saya touch point-nya udah bagus. Oke. Karena itu kan yang penting kan, untuk dapat impresi bagus kayak wah ini orang ngerti gitu. Maksudnya ini orang baru, kan kita masih ini siapa sih gitu. Tapi ketika sosok ini bisa menyentuh hal yang menjadi keresahan kita selama ini, dalam hal ini misalnya juara, dalam hal ini kok lu tahu ya kita tuh sebagai Garuda fans gitu kan, runner up mulu segala macem, udah langsung kayak gitu, angle-nya tuh kayak gitu bahasannya. Nah jadi, wah relate nih orang, dia bisa represent kita, satu. Terus yang kedua, ini pas interview, kan dia sempat interview ada banyak angle ya, tapi salah satu yang paling saya suka, dia bilang adalah, kita nih terlalu sering ngomong soal Indonesia nggak punya number 9 gacor. Oke. Iya, itu. Ya. Wah itu bagus banget, kayak dia bilang, harusnya mindsetnya adalah, ya semua pemain bisa cetak gol. Kalau bisa pemain kayak gitu, harusnya kita nggak butuh the number 9 gitu loh. Yeah. Siapapun bisa cetak gol, entah dari set piece, entah dari long shot, apapun itu. Sehingga ada banyak opsi juga untuk mencetak gol. Toh kalau kita bergantung sama number 9, ketika ini dikunci selesai. Gitu. Dia kan ngomong kayak gitu kan. Nah itu kan sebenarnya apa ya, bikin mikir gitu. Satu bisa bikin relate, satu lagi bikin mikir, iya juga ya kan gitu. Nah paling tidak cara berpikir ini yang dibawa dan yang terlihat juga dari cara bermain Indonesia gitu loh. Bagaimana bisa rotasi terjadi? Kita punya kiper bagus misalnya contoh, ini kan selalu bingung ya. Maksudnya nggak usah ngomongin Emil sama Martin deh. Yang lain juga gila udah ngantri gitu kalau mereka misalnya kenapa-napa, banyak banget stok kiper. Udah siap. Iya bagus banget gitu, dan bisa jadi kiper-kiper ini merasa aduh salah era nih gitu loh ya. Karena bagus banget gitu, kita tahu kita selalu punya kiper bagus gitu, maksudnya Hernando bagus, kita punya Teja bagus gitu kan, terus kita punya beberapa kiper lain juga yang Nadeo bagus juga gitu kan, di klubnya juga bagus. Nah kemarin Emil sama Martin pas, dulunya clean sheet, satu lebih penalti, gitu kan, dan bahkan komposisi juga ada beberapa diganti-ganti tuh. Ya kan diganti lini belakangnya ya, beberapa skuadnya juga di komposisi tengah juga sempat dicoba-coba beda gitu kan, dibongkar pasang masuk dan sistemnya berjalan gitu. Dan jujur kalau saya sih selalu merasa saya suka menang dengan clean sheet. Oke. Jadi kalau bagi saya nih misalnya 1-0 apa 2-1, sih 1-0. Kan sama-sama 1 gol sisinya atau 3-2 gitu. Karena ini menggambarkan kita bisa golin, we still manage to win, tapi kita bisa clean sheet. Gitu. Jadi seimbang nih. Tapi kan kalau kebobolan 4 cetak 5 kan menang juga. You still win the game. Iya makanya. Tapi kan gitu, kalau ada preferensi. Bener. Kayak 3-1 apa 2-0, aku sih milih 2-0. Gitu. Kayak golin tapi clean sheet. Jadinya kita bisa nunjukin bahwa we have a solid defense, tapi kita juga we can score gitu. Dan kalau lawan Mozambik satu hal, kita geser ke Oman deh. 3 pemain beda loh. Back golin loh. Gitu. Jadi itu hal yang penting buat kita bahas gitu loh sebenarnya, bahwa kalau mindset dia itu terjadi bukan cuma di press con aja, bukan cuma di interview, tapi juga terlihat dari cara bermain dan pemain yang bisa peluang gol. Dan kita nonton yang punya peluang cetak gol bukan cuma striker kan. Nah itu yang harapan itu sih Bang Ais yang aku semoga ya gitu. Ini kalau yang kita tangkap ya dari Bung Jerry ya, ada nada optimistis ya. Ada optimisme yang dibangun oleh John Hartman nih. Tapi bukannya pelatih sebelumnya juga ada membangun optimisme juga ya?
Setiap pelatih harus optimis. Yang suka senyum itu. Iya, yang senyum gitu. Setiap pelatih harus optimis. Ini Anda memancing saya ke arah. Tapi ya maksudnya kita harus ada optimis lah ya. Kalau emang ada perubahan baru dan ada cara-cara yang dilakukan gitu kan. Kan di era sebelumnya sebenarnya kan apa ya, pergantian pelatih itu pun juga sebenarnya kan hal yang beresiko kan, dan itu pasti udah dipertimbangkan dengan matang gitu. Kayak nggak mungkin cuma karena satu lain hal pribadi doang, tapi pasti ada hal yang ditimbang-timbang, diukur-ukur, dihitung. Ini aja deh resikonya lebih kecil, pasti gitulah. Karena nggak mungkin juga pertaruhannya sebesar itu soalnya gitu loh. Jadi sama juga ketika menunjuk John Hartman, ketika menunjuk Presiden Sintayong gitu. Kalau John Hartman kan jelas kayak punya pengalaman membawa tim ke Piala Dunia. Jadi yang diambil adalah know-how-nya. Nah sehingga know-how itu kan bukan cuma cara bermain di lapangan, tapi bagaimana dia misalnya memilih pemain, bagaimana dia menghandle ruang ganti, betul. Dan menurut gue bagaimana dia menghandle media. Menurut gue itu penting. Bagaimana dia ngejawab itu tuh penting banget gitu. Kita juga bisa melihat kualitas pelatih dari situ kan. Gitu. Bung Ais tahu lah. Sebagai jurnalis senior pasti tahu nih, oh ini bisa ngebaca pasti dia. Nah, lu kan ini kan public speaking juga kan. Oke. Lu ngelihat public speakingnya dibandingin dengan 3 pelatih yang paling dekat lah ya. Semakin jelas nih. Iya kan? Oke. Sintayong, Patrick Kluivert dan John Hartman. Menurut lu kayak gimana? Bedanya apa? Satu nggak bisa bahasa Inggris, ya kan? Itu jelas. Maksudnya kita nggak usah ngomong cara komunikasi deh. Kemampuan berbahasa dulu. Satu nggak bisa bahasa Inggris, ya. Satu lagi nggak bisa menang. Menang loh. Oh ya menang. Kali loh. Nggak bisa lolos deh gitu. Nggak bisa ada ini ya, menang ya benar. Nggak, ini nggak ada ini ya. Potong lagi. Nggak ada. Gue nggak masalah mau siapapun pelatih. Maksudnya kayak sama aja kayak kita mengkritisi, tapi siapapun yang dipilih ya kita harus dukung lah gitu kan. Maksudnya itu kan timnas negara kita juga gitu. Jadi gue sih dukung aja siapapun pelatihnya sebenarnya. Cuma kalau tadi disuruh bandingin, ya itu kita nggak usah ngomongin cara komunikasi deh. Bagaimana dia bisa berbahasa juga itu ngaruh kan, gitu. Maksudnya sekian lama di Indonesia, gue rasa kemampuan berbahasa dalam hal ini dia menghadapi pemain yang, maksudnya Inggris lah minimal ya. Kalau Indonesia kan mungkin agak lama gitu. Kalau Inggris itu adalah hal yang krusial gitu. Nah kalau satu lagi kan yang kita pertanyakan bukan cara komunikasinya, tapi CV-nya kan sebenarnya. Legenda Belanda kan. Sebagai pemain, ya kan. Gitu. Asistennya Van Hal kan. Iya. Sebagai Asisten juga tetap. Dan dia ini kan, maksudnya yang sebelumnya itu kan mungkin membangun pondasi-pondasi sehingga Curaçao lolos ke Piala Dunia kan. Oh iya. Itu Apakah bisa itu jadi. artinya kita itu berikutnya? mungkin legacy itu. Legacy. Mungkin. Iya. Mungkin aja. Positive Mungkin thinking. legacy. Ya artinya di sini lo melihat John Hartman ini komunikasinya bagus ya. So far dia punya touch point yang tepat gitu. Jadi istilahnya sebagai fans nih atau supporter timnas gitu. Ini yang mau gue denger gitu so far kayak gitu. Dan dari cara bermain ya tanpa mengesampingkan lawan kita sebenarnya ya, maksudnya kan pasti oke, lawan Oman, lawan Mozambik, gimana kalau lawan yang lebih kuat? Pasti kan gitu ya, ada rasa penasaran juga gimana kalau kita compete di AFF misalnya atau apa. Pasti ada pertanyaan, karena itu yang menjadi batu sandungan selama ini gitu. Tapi paling tidak kita bisa berkaca, ya kita udah berapa tahun gak menang lawan Oman gitu kan. Mozambik juga sebenarnya kita tahu kemarin mereka punya penampilan yang ngotot lah gitu ya. Tapi sejauh ini bisa didapatkan 3 poin yang berpengaruh juga mungkin ke ranking FIFA, berpengaruh juga ke psikologi kita sebagai supporter, sebagai pemain. Oh kita menang terus loh ini gitu. Bulgaria pun kita bisa bilang ya it's a draw, tapi penalti gitu sebenarnya kan. Small margin. Tapi kan kita nggak bilang mainnya jelek loh. Kita nggak bilang kita nggak punya peluang gitu. Justru kita mengurung Bulgaria saat itu. Iya, kecuali kayak Saint Kitts ya yang Saint Kitts, nah itu kan kita ya udah emang menang gitu. Tapi pas menang sama Oman kan kita bisa deh lawan Timur Tengah. Lawan Mozambik kemarin mungkin nggak banyak familiar, termasuk saya nggak familiar sama Mozambik, tapi oke nih meladeni permainan seperti itu masih bisa menang gitu. Nah yang menjadi pertanyaan juga para netizen adalah John Hartman ini waktu Sintayong diganti, itu kan waktu itu dia free agent kan waktu itu, ya kan? Yang jadi pertanyaan adalah kenapa yang dipilih yang satunya lagi bukan John Hartman, padahal John Hartman saat itu posisinya kosong gitu.
Belum ketemu. Oh, atau belum datang di hari Natal kali ya? Oke, tanya kolom komentar ya. Jujur nggak tahu kalau itu, nggak tahu dan seperti bukan wewenang saya untuk menjawab gitu. Itu kan kita berandai aja sebagai supporter kan ini kacamatanya. Kayak kenapa ya bukan dia gitu. Tapi bisa jadi belum ketemu. Bisa jadi nggak tahu sih. Ini nggak sikat tipis lagi ini kalau dijawab. Iya, tapi paling nggak kita udah lihat nih John Hedman kasih pemain-pemain muda ya. Ya, ya. Matthew Baker, Betul. kemudian Donitri. juga ada Donitri. Menurut Bung Jerry sendiri nih, masih ada nggak pemain-pemain yang layak dijajal sama dia? Yang bisa Siapa dicoba tuh? lagi. Waduh, kalau ditembak gini suka bingung tau gak sih kayak bingung tapi pas sudah pulang maksud gue itu. Gitu. Jujur nggak kepikiran sekarang ini karena ditembak sekarang gini. Cuma satu lagi yang bisa jadi poin bagus paling tidak memberi kita harapan soal John Hedman adalah bagaimana dia datang ke tim-tim. Oh Klub-klub. iya. Nah itu kan juga itu gesture yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya loh, tapi kan nggak dilakukan. Ya dia datang sendiri ya. Iya, exactly. Bukan asisten yang datang kan. Pancing ke situ terus dia begitu ya. Ya gitu maksudnya paling tidak ada gesture lagi. Apakah ini inisiasi dari John Hedman, apakah inisiasi dari coaching staff ataukah dari federasi, siapapun itu ya udah. Tapi yang penting adalah itu terjadi, kan gitu. Kita kan juga sebenarnya gitu kan, mau pelatihnya siapapun sebenarnya CV-nya nggak mentereng pun, Pasti kita dukung. kita bingung juga pun, selama kita berprestasi, misalnya kita masuk Piala Dunia, tutup mata kita. Kayak misalnya orang suka ngomong ya, kayak jauhkan politik dari sepak bola, nggak mungkin. Nggak bisa ya? Nggak mungkin bola sama politik itu misah, nggak mungkin. Nggak mungkin menurut saya, karena di luar pun terjadi gitu, di level klub, di level timnas, di level pemilihan tuan rumah Piala Dunia, di level gelaran Piala Dunia gitu. Oh, berarti yang tahun ini ada Jelas dong. Kalau pengundian Piala Dunia USA nyanyinya kan itu pasti udah pertanyaan gitu kan. Tapi apakah itu baik atau buruk itu kan perspektif ya lagi-lagi. Tapi soal dipisahkan nggak mungkin. Nah tapi kita pun sebagai supporter coba nanya jujur pribadi ya masing-masing orang ditanya sebenarnya gimana. Kalau misal Indonesia masuk Piala Dunia, Indonesia juara AFF, mungkin juara Asia, mungkin bisa compete di level dunia, tutup mata kita sebagai fans, sebagai supporter. Kasarnya gitulah. Mau lo gimana kek, mau cara apapun untuk nanti kan orang suka bilang apalah elektabilitas lah apa gitu. Kalau berprestasi mah ya udah pasti gitu, iya kan? Maksudnya win-win kan jadinya. Tapi kan kita teriak karena ada resiko yang diambil gitu kan, ada keputusan yang nggak populer, tapi hasilnya juga tidak sesuai kan begitu. Ini bentar lagi masuk jurang nih, bentar lagi nih. Iya, enggak makanya pelan-pelan saya mainkan. Ini soalnya nggak sikat tipis ternyata nih. Oke. Jab ini. Ini 4 FIFA Matchday udah berhasil lewat ya. Ya. Di depan mata kita ada Piala AFF, Oke. Asian Championship namanya. Dan yang kita tahu pemain-pemain diaspora itu hampir mustahil ya. Iya bisa dibilang Yang di Eropa ya? yang di Eropa kayak J.I. Jazz, Kevin Dix, Emil, Martin. Ini bisa dibilang mustahil. Bulan itu ya, bulan Juli. Habis Piala Dunia. Juli ya? 24 Juli ya kalau Iya, nggak salah ya. Piala Dunia selesai, langsung disambut Piala AFF. Ya. Oke. Dan John Hedman memberi kode bahwa yang bakal dimaksimalin ini pemain-pemain lokal. Oke. Pemain lokal di sini dalam arti yang main di liga lokal ya. Oke. Tom Hai masuk, Eliano Reinders termasuk lah. Menurut lu seberapa penting Piala AFF bisa kita dapetin? Nah, istilah publik kan berharap mesti juara nih gitu. Ya. Karena kita 6 kali lolos ke final dan hanya dari runner up. Seberapa penting Piala AFF buat Indonesia? Sangat penting. Sangat penting. Karena kita kan dikenal sebagai negara supporter. Negara hampir juara, hampir lolos gitu kan sebenarnya. Maksudnya ini apalagi kan saya dukung Prancis ya di Piala Dunia gitu. Pasti bakal lawan Irak. Ini lawan kita loh. Oh, iya, maksudnya iya. jalurnya ini kan sebenarnya bisa nih gitu. Jadi kayak, aduh, ini harusnya kita kita bisa gitu lah. Iya. Jadi kita tuh butuh itu banget. Kita butuh hal yang membuat apa ya, dopamin, serotonin itu datang gitu, yang membuat kita percaya, yang membuat kita
optimis lagi sama prestasi tim nasional in this economy dengan situasi segala macam yang ada gitu. Ada banyak orang yang menjadikan sepak bola sebagai cara mereka escape gitu. Escapism banget gitu kan. Makanya ketika marah sama hidup gitu, bisa teriak wasit gitu kan, enak banget. Atau marah-marah gitu kan ketika ada peluang gagal. Itu kan pelarian dari misalnya apa yang mereka alami sehari-hari. Itu hal negatif. Nah, hal positif juga kan butuh ada sesuatu yang dirayakan dong. Harus ada euforia yang didapatkan, sama seperti pas Arsenal juara buat saya gitu. Itu tuh wah gila, setelah sekian lama, bayangin gak sih Indonesia akhirnya juara. Bagi banyak negara bisa jadi ini bukan major trophy. Ada orang bilang mungkin ya piala cikinya Asia Tenggara kali gitu. Bagi kita penting. Ambil dulu satu sehingga kita punya catatan itu, kita udah pernah juara. Status ya. Iya, maksudnya you can sit with us because we are the champion of Southeast Asia gitu. Kita sekarang belum bisa ngomong loh. Kita nggak punya piala itu gitu maksudnya. Oke, SEA Games kita udah dapet, tapi itu kan pasti ada banyak ya gitu loh. Sebenarnya ada batasan usia lah, bukan bener-bener major rasanya ya. Karena bukan senior gitu kan. Ada banyak yang kita lihat juga negara-negara lain pun ketika yang berprestasi, Inggris deh misalnya, U23 ya, apa U21 waktu itu kan juara Eropa kalau nggak salah sempat apa. Tapi kan ya selama bukan senior ya udah. Nggak kedengeran juga gitu. Nah kita mengglorifikasi misalnya U17, U19, U21, U23 hype-nya itu karena senior kita nggak punya. Jadi ketika kita punya juara dari U19, makanya jadi hype itu gede banget. Padahal sebenarnya yang bener-bener dirayakan itu timnas senior dong. Bukan berarti tidak boleh merayakan yang bawah, tapi karena kita pengen juara, makanya pressure ditaruh ke bawah. Nah, pressure ditaruh ke bawah ini kan akan membuat para pemain muda kita ini jadi terbebani kalau menurut saya. Jadi kayak harusnya bebannya bukan di mereka loh. Sebenarnya bebannya di timnas senior loh, gitu loh. Tapi karena kita susah juara di sini, akhirnya kita oper ekspektasi kita ke kategori usia. Yang sebenarnya itu nggak fair buat anak-anak muda. Exactly, menurut saya sih nggak fair. Itu. Justru kalau tuntutan juara gitu, harus juara nggak? U19, sebenarnya enggak sih. Timnas senior yang harus juara. Kalau menurut saya. Jadi biasanya tuh kegeser gitu. Nah, kalau kita punya piala itu, Bung Ais, pressure kesini kan berkurang juga. Jadinya orang punya kesini dong. Dan mereka udah menggunakan jersey Indonesia, timnas senior, yang mereka udah harus siap dengan segala ekspektasi yang ada. Bukan caci maki ya, ekspektasi. Kalau caci maki itu urusan lain gitu. Saya juga against, saya juga nggak suka. Tapi kalau ekspektasi wajar dong. Udah masuk loh. Lu terpilih dari 23 orang terbaik di Indonesia untuk main bola kan gitu. Nah, kalau kita bicara full team lah, team kita nggak usah ngomong lah. Asia Tenggara udah bisa dikatakan di bawah kita lah, 1 tingkat 2 tingkat di bawah kita ya. Kalau full team. Tapi kan Piala AFF ini nggak full team nih. Nggak ada diaspora Eropa ya. Seberapa yakin lu dengan pemain-pemain yang ada di liga lokal kita untuk bisa dapetin juara itu? Saingannya Vietnam dan Thailand ya? Iya, Vietnam gila loh. Dia ada Nguyen Xuan Son tuh yang nama aslinya Rafael Son tuh ya. Yang kakinya sempat patah ya. Dia udah sembuh ya? Udah sembuh. Terus dia dapat naturalisasi baru lagi tuh. Brazil juga tuh, baru ya. attacking midfielder. Artinya Vietnam melawan kita nih yang menurut gue bakal susah payahnya untuk kita lawan tuh Vietnam. Pelatihnya itu kabarnya memata-matai kita kemarin. Oh iya, kemarin datang. Dia datang loh dia. Ke Mozambik tuh. Ya Ya walaupun John Herbert bilang kan bahwa tim ini bukan tim yang bakal main di Piala AFF. Benar juga omongan John Herbert. Nah, intinya seberapa yakin Bung Jerry melihat tim yang main di liga lokal ini bisa bawa pulang Piala AFF di musim ini? Oke, ini konteksnya 2 bulan sebelum ini ya, sebelum AFF. Yakin nggak ya? Bulan depan banget nih. Bulan depan ya? Ini Juni, udah Juni ya? Bulan depan ya? Iya, sebenarnya sih ngeliat dari kompetisi yang ada, dan kita bukan cuma ngomongin soal skill ya, kita ngomongin soal bagaimana mentality yang diinjek ke dalam tim, bagaimana mindset gitu. Sebenarnya pastinya ada progres yang terjadi dan kita udah rasain itulah gitu. Oke, kita akan kehilangan beberapa pemain, beberapa pilar yang udah biasa juga di tim nasional dan udah tahu bagaimana caranya menghandle pressure terutama. Itu pasti akan adalah kehilangan yang cukup masif lah gitu. Cuma kalau juara sebenarnya kemarin drawingnya kita ini ya paling satu grup sama Vietnam ya. Vietnam, Singapura,
Kamboja dan Timor Leste ya. Wow. Iya. Sebenarnya pun kalau kayak gitu kan ya seperti pelajaran-pelajaran yang kita udah alami juga, sebenarnya yang penting kan semifinal final. Grup yang penting lolos aja sih, mau sebagai apapun sebenarnya nggak terlalu masalah. Tapi kalau runner up kemungkinan ketemu Thailand biasanya. Ya, sebelah kan ada Thailand, ada Malaysia. Iya, tapi kan di situasi kayak gini, kita mau kalah di semifinal sama final sama aja. Iya, nggak Kayaknya juara hasil selain juara itu kegagalan kayaknya ya, kalau dilihat dari situasi sekarang ya. Jadi ya either ketemu lawan di mana ya sama aja gitu kalau menurut saya. Tapi ya memang kalau misalnya juara grup mungkin jadi Vietnam sama Thailand bunuh-bunuhan gitu harapannya gitu ya kan. Iya. Sehingga jadi akan memuluskan langkah kita karena mungkin Bagan penting juga. Cuma dari pemain yang ada sih sebenarnya masih cukup optimis untuk punya peluang itu gitu kan. Ada apa sih? Atmosfer yang lebih positif juga sih yang saya lihat ada di timnas gitu. Karena itu ngaruh banget di perjalanan squad kan, karena ini antar pemain juga. Maksudnya gini, itu gesture simple kayak Beckham di ledek. Iya, yang masalah terus itu. Kevin Dix maju. Gitu. Maksudnya itu tuh juga lu jangan ganggu pemain kita deh gitu. Lu jangan ganggu temen gue gitu. Nah, itu ada hal yang positif yang bisa kelihatan gitu. Nah, itu ketika harmonisasi itu ada di lapangan, kayaknya sih sinyalnya positif ya. Karena kan yang kita suka lihat kalau kita kalah sama ya Vietnam lah, Thailand, kadang tuh pas di lapangannya bingung gitu loh. Iya kan? Paham kan? Mentalitas ya, Pasti kan? Iya, maksudnya kayak nggak ngobrol, Bung. Kayak nggak tahu pergerakannya salah ya kan? Maksudnya bukannya kita jelek loh. Tapi kita bingung kalau menurut aku ya. Kita gampang. Iya, maksudnya main lawan tim Vietnam gitu, apakah kita kalah kelas? Enggak juga sebenarnya. Lawan Thailand gitu. Enggak juga sebenarnya, tapi ada beberapa momen kayak choke gitu loh, kayak bukan penampilan terbaik kita deh. Gitu loh. Jadi itu yang bingung sebenarnya kan, kok di fase grup misalnya bagus atau ini ketemu pressure tinggi bingung. Ketemu pressure tinggi goyang. Nah, itu sebenarnya yang mesti diwaspadai sih. Di episode kemarin kita undang Bung Pange. Oke. Pangeran Siahaan. Oke. Di mana kita tanyakan kenapa timnas sulit banget nih juara AFF. Nah, beliau menyampaikan ada faktor-faktor non teknis. Katanya, iya dia yang bilang. Saya gini, gue selalu ngerasa kayak misalnya apalagi kita udah masuk industri ini ya, lebih mending nggak tahu deh kayaknya dibanding tahu asli. Kalau bisa ini ya, apa wawasan itunya hilang gitu ya, kayak udah jangan kasih tau gue deh gitu, jangan aduh. Tapi jadi kan nonton nggak bisa bola lebih enak, dilepas. tapi pas udah tahu kan kayak aduh gitu. Oke, tapi sebelum Piala AFF ada Piala Dunia nih. Oh iya. Iya, Piala udah Dunia. pakai baju Jepang. Oh iya, tapi nggak main yang Apanya? dipakai. Iya nggak apa-apa, kan adanya ini. Mitoma absen soalnya Mitoma. Iya, cedera ya. Cedera dia. Cedera. Di Piala Dunia siapa jagoannya? Prancis ya? Prancis. Kan kalau karena udah ini apalagi kan saya ngonten gitu kan. Jadi udah going public mah kagak bisa ganti kan. Ya udah emang Prancis waktu itu juga maksudnya emang suka karena French connection di Arsenal gitu kan. Era Henry, Pires gitu-gitu. Jadi emang udah ngikutin, cuma kalau itu tim favorit ya. Tapi kalau ngomong juara Spanyol lagi. Spanyol. Kenapa Kalau Spanyol? menurut aku nggak tahu deh, kayak aku ngerasa mereka skuadnya masih cukup mirip, pelatih juga, terus kayak ya ada pemain-pemain yang bisa jadi clutch aja sih. Tapi kan Yamal belum itu deh ya. Belum pulih 100% Kemungkinan loh. match ketiga dia baru bisa tampil. Iya, Lamine tapi Yamal. ada banyak pemain lain kan. Yang bisa meneruskan itu karena Spanyol pun kita tahu mereka punya apa kayak Euro Piala Dunia, mereka bisa kawinkan, mereka pernah punya catatan itu kan gitu, walaupun maksudnya kalau apa kepastiannya nggak tahu gitu, dan ya masih jadi unggulan juga sejauh ini kan. Tapi kan Prancis kan di 2 Piala Dunia terakhir selalu masuk final kan. Betul. Pelatihnya pun masih sama, masih Didier Deschamps. Udah gitu kayaknya lini serang paling mengerikan tuh Prancis ya. Betul. Ada Kalau Mbappe sama Dembele. Dembele saling ngoper ya tapi. Oh, tapi Kan isunya gitu. enggak, tapi terakhir katanya Mbappe sama Kante ada masalah katanya. Terakhir. Iya, well, sebenarnya ini agak aneh ya, kayak soalnya banyak orang tuh dukung negara yang sama kayak klubnya. Jadi kayak misalnya dukungnya Arsenal atau MU, dukungnya Inggris gitu. Kan gue jadi Prancis kan karena French connection itu. Tapi sebenarnya kalau dari historinya Prancis sendiri, ya, maksudnya history dalam arti bagaimana tim ini berjalan dari tahun ke tahun. Masalahnya kan bukan baru. Iya. 2010 chaos banget itu gitu. Bahkan 2006 kok bisa ada pelatih nggak milih pemain karena zodiak. Gue sih nggak suka ya, maksudnya
gimana sih, nggak menggambarkan gue gitu kalau misalnya klub, misalnya Arsenal gue gitu. Ada banyak hal di Arsenal yang emang ini gue lagi se-value apa gitu ya maksudnya. Bukan soal sponsor ya, tapi lebih ke bagaimana classy taste-nya tim ini ya. Misalnya contoh kayak selera desainnya, terus kayak kerjasama collab misalnya fashionnya atau cara menghargai legendnya, itu ada banyak hal yang kayak gitu match sama gue gitu. Kalau Perancis sih sebenarnya gue nggak yakin ya? nggak ini, maksudnya nggak nyaman gitu, Bung, kayak kenapa sih ini masalah mulu gitu kan? Biasanya maksudnya kita tuh Rabiot, Pogba coba, gitu. Maksudnya ada aja gitu, dan itu hal yang kerap terjadi loh di tim Prancis kalau kita mau track back panjang banget gitu. Tapi toh mereka masih bisa nailed it gitu. Ya tapi kan dalam 2 edisi terakhir 2018, 2022, Deschamps bisa tuh. Ya. Bahkan kalau kita runut ke belakang 3 edisi loh, tiga turnamen besar mereka Euro ke final. Euro 2016 mereka lolos ke final ya. Iya, final. Walaupun kalah dengan Eder. Golnya Eder Portugal. 2016 ke final, 2018 juara Piala Dunia. 24 pun 4 besar. 24 ya, 4 besar. 2020 aja yang dia hancur ya karena 2020 Swiss kan. ya sama Swiss itu pun udah menang duluan. Iya. Udah menang 3-1 ya kalau nggak salah ya. Iya, Kemudian jadi 3 sama, adu penalti. Iya, adu penalti. Nah, menurut lu tetap nggak yakin bahwa Perancis seorang Didier Deschamps ini bisa menyatukan kondisi-kondisi begitu? Gue sih ngerasa kalau 4 besar sih bisa ya. 4 besar ya. 4 besar atau final gitu masih ini. Cuma kan kalau kita ngomongin juara, so far kan ini belum mulai nih, gue belum lihat cara bermainnya mereka banget juga karena friendly sih bagi gue nggak bisa dibaca. Gitu. Maksudnya nggak bisa dibaca. Kita juga tahu banyak tim yang friendly-nya ngaco, tiba-tiba pas turnamennya bagus gitu kan. Jadi sebenarnya kayaknya baru bisa itu kalau udah segame 2 game lah. Match gitu, pertama maksudnya. ya. Ya match pertama juga akan ngaruh banget untuk perjalanan. Walaupun di Piala Dunia ini nggak terlalu ngaruh sih, orang lebih banyak tim yang lolos dibandingkan tersingkir. 3 Yang lolos 32, yang tersingkir 16 kayak ini nggak ada kompetitifnya so far ya gitu. Cuma itu sih sejauh ini kan memang gue merasa ya mungkin Spanyol punya chance menurut gue sedikit atas Prancis lah. Gue sepakat sama bursa yang bilang Spanyol Prancis itu di top gitu. Sedikit diunggulkan. Iya, maksudnya dibanding yang lain kan Spanyol Prancis ini kalau nggak salah sama gitu si odds-nya, dan ya paling beda dikit lah di beberapa itu. Jadi gue sepakat sama itu sih. Kalau dari bracket nih, Spanyol bakal ketemu Prancis di semifinal. Kalau misalnya Bung Jiri unggulkan Spanyol, kalau dua-duanya juara grup. Iya, kalau juara grup ya asumsinya ya. Ya itu yang menang juara bisa kan? Bisa jadi finalnya di situ. Kan kalau soal bracket kita pikir itu kan agak untung-untungan juga lah. Maksudnya di Champions League gue sih nggak menampik bahwa misalnya Arsenal diuntungkan bracket, itu jelas karena tim-tim gedenya udah bunuh-bunuhan dulu di sini. Nah, Asia ada 9. Iya, ada 9 ya. Dan nggak ada Indonesia 8, ya, itu dia nggak ada Indonesia. Kan? belum. Oh ya udah 9 loh itu. 2030 dapat lah. Dulu tuh 4 deh, 5, 45 gitu kan. 4-5 ya betul. Iya. Ada 9. Kira-kira menurut lu dari 9 ini siapa yang bakal lolos jauh? Ada nggak yang nembus semifinal lah? By the time kita syuting Korea udah menang ya. Korea udah menang lawan Ceko. Republik Ceko. Iya. Ini saya merasa masih proyeksinya bagus banget. Oh, Jepang ya? Jepang sejauh ini bagus, dan mereka tuh setiap edisi pun menunjukkan progres. Ya. Bukan cuma pemain tapi juga supporternya kan yang kita bisa tiru dari kebersihan mereka gitu dan kesopanan mereka. Tapi sebenarnya gini. Oke, Jepang mengalahkan Jerman Spanyol di 2022 di 2022. Qatar, ya. Kalau kita tarik ke sebelumnya, mereka hampir ngalahin Belgia. Iya, hampir. Gitu maksudnya. Walaupun ya mungkin itu dari segi mentality, dari segi how to handle lead, keunggulan, itu kan juga satu hal. Bagaimana bisa menjaga keunggulan itu hal penting tuh. Nggak semua tim bisa loh itu. Ya, tim saya di final UCL nggak bisa soalnya. Ke situ lagi. Masih ada. Nanti ke sana. Nanti ke sana masih ada luka aja. Gitu. Jadi itu nggak semudah itu, apalagi 2-0 kan unggul ya 2-0 Belgia, dan akhirnya dia kebobolan di menit terakhir dari counter terakhir gitu. 3-2 ya. Dari iya kan, dari mereka tuh sempat set piece dulu loh sebelumnya. Jadi ada progres yang terjadi, dan kalau kita tahu visinya juga kita tahu betul bahwa Jepang punya visi 50 tahun ke depan, segala macam. Jadi proyeksinya tuh bagus, pelatih masih sama, skuadnya juga dibangunnya juga bagus. Bahkan nggak usah masuk starting 11 deh.
masuk 23 pemain Jepang tuh susah. Karena mereka punya talent pool yang bagus dan Talent poolnya banyak ya. cukup merata. Iya. Siapa sih yang benar-benar kita pikir ini dia ace-nya Jepang? Hampir nggak ada. Ya mungkin Iya Kubo ya. mungkin maksudnya gini, kalau Kubo misalnya kita mau ngomong Endo, mau ngomong Mitoma yang akhirnya nggak main karena cedera, itu kan karena familiaritas. Iya. Main di Premier League. Iya. Jadi kita tahu, misalnya main di La Liga gitu. Tapi kalau kita sebenarnya memahami atau menyelami para pemain Jepang ini ace semua. Gitu. Dan progresnya jelas gitu. Jadi kayaknya sih bisa lebih jauh lah, bisa lebih jauh. Semifinal? Ada peluang, tergantung bracket ya, tergantung bracket dan tergantung hasil tim lain juga. Tim lain kayak gimana, ketemu duluan nggak yang berat gitu. Karena kita nggak pernah duga Maroko bisa sejauh itu kan. Iya, tapi kan mungkin aja. Jepang kan udah 2-4 tahun lalu ngalahin Spanyol, ngalahin Jerman. Tahun ini ngalahin Brasil Inggris, Iya. Brazil. Tapi kalau kena adu penalti dicoba bisa ya. nggak Jepang? Nah, Itu itu dia. dia. Bisa ketahan di situ biasanya. Tahun musim lalu tuh. Ada Ya, penalti. penalti Ada sama penalti, iya, Kroasia. Kroasia Perempat kan? final ya. Iya makanya maksudnya 16 besar. Iya, 16 besar. 16 besar. 16 besar. itu kan apakah Jepang lebih jelek dari Kroasia? Enggak juga sih. Itu lumayan seimbang. Ini kita agak cepat ya. Berarti juaranya Spanyol. Spanyol atau Prediksi. Prancis sih sebenarnya. Masih goyang. Iya masih goyang, belum nonton soalnya. 4 besar deh, 4 besar. Oke, 4 besar. Tapi ini kan ketemu bracket ya. Enggak, ini tanpa menghitung bracket. Tanpa menghitung bracket. Jadi 4 tim terkuat Iya. di gelaran ini. Spanyol pasti, Eropa lagi, aku masih Iya, Spanyol Spanyol, Prancis, Prancis, Portugal, Inggris. Brasil, Argentina enggak. Messi dengan di Miami dia di Oke, Amerika. oke. Brasil dengan Ancelotti-nya. Oke. Waduh, diserang Gita Suwondo. Brazil ya. Suwondo jagoan Spanyol. Oh, Spanyol malah dia. Oke. Oke. Jadi kalau Brazil sebenarnya gini, misalnya Brazil Argentina ya. Malah so far ini gue belum nonton semua game ya di Piala Dunia kan belum main nih yang by kita ngerekam ini. Brazil justru bisa, orang kan gak banyak jagoin Brazil kan. Tapi justru Brazil yang kolektif ini, yang tidak diunggulkan ini, mungkin bisa mengejutkan nih musim malah. Mengejutkan dalam arti, biasanya mereka sering jadi unggulan, sekarang kan gak terlalu unggulan sebenarnya kan. Tapi di bawah Ancelotti, pelatih yang tahu cara menang, gitu kan. Dan egonya juga nggak sebanyak itu gitu, karena strikernya Igor Thiago, gitu kan, Kunya gitu-gitu kan, bukan yang kayak mega bintang banget gitu. Nah ini malah bisa mengejutkan karena beberapa kali friendly, walaupun nggak jadi patokan, lumayan cair sih, mainnya kolektif tuh. Ini bisa masuk ke bracket 4 ini justru. Nah kalau Argentina, gue tuh ngerasa, gini, Argentina melangkahnya sejauh apa ditentukan oleh seberapa lapar mereka untuk bisa pertahanan gelar. Karena apa alasan mereka harus menang lagi sekarang? Back to back paling ya. Ya udah, maksudnya ngerti gak sih kayak 2022 semua orang menurut saya 2022 semua pemain Argentina kayaknya mau mati buat Messi. Kayak ini gue mau ngelakuin ini semua buat lu gitu, kayak bener-bener kan kita tahu kan kayak Messi kayak Rodrigo de Paul kayak Iya. ininya kan, bodyguardnya gitu kan, gue patahin lu kaki lu kalau macem-macem sama Messi atau yang lain tuh bener-bener kayak kelihatan lah pas udah menang, pas kalah sama Saudi itu bener-bener bagaimana mereka support grupnya, terus kayak akhirnya mereka bisa bangkit gitu, walaupun kata orang itu biar rame dulu ya. Tapi apapun yang terjadi, where's Messi, akhirnya ada tuh Messi angkat piala gitu kan. Itu karena kan hype World Cup tahun lalu itu kan dari Argentina kalah itu, jadi bisa aja, gue nggak tahu ya ada permainan apa, tapi itu ketika udah mencapai target itu, seberapa mereka mau ambil lagi, apalagi kita ngomongin history nih, cuma ada 2 negara, ya mungkin buangnya juga udah suka bahas gini, Brazil terakhir Dan udah lama 5862, Iya. 5862 itu udah lama banget gitu, dan sangat nggak relevan gitu dengan sekarang. Itali 3438. Benito Mussolini. Gitu. Ya udah, Franco di Spanyol gitu. Maksudnya nggak usah kita bahas lebih lanjut lah, tapi ya seperti itu gitu. Itu sulit terjadi gitu kan. Jadi gue sih lebih merasa mungkin malah Brasil lebih besar peluangnya dibanding Argentina. Secara seberapa laparnya mereka ya. Ini terakhir. Ini kita udah di penghujung. Apa menghadirkan Jerry itu nggak afdol kalau nggak ngomongin Arsenal. Nggak afdol tuh. Pasti. Iya, lu seberapa ngelihat titel Arsenal ini di Premier League ya setelah sekian lama. Ya.
Gue juga lupa ya, tahun berapa tuh? 2000. Udah 22 tahun. 22 tahun. Ya. Lu ngelihat titel itu seperti apa? Sebagai fans. Sebagai fans. Oke. Pasti. Ini adalah pembuka keran Pembuka Oke. keran. menuju peluang-peluang juara lain. Iya. Oh, dominasi nih. Kalau dominasi kan terlalu arogan ya kalau bilang dominasi. Dominasi itu kan levelnya harus Pep gitu kan. Ferguson belum kayaknya. Tapi maksudnya ini petanya tuh udah mulai enak gitu. Karena udah pernah sekali dapat. Karena gini, Arteta tuh punya banyak metode yang dia hadirkan ke Arsenal ya. Kayak yang dicengin orang, kayak ngasih nama anjing Win. Ya, anjing namanya Win. Terus dia ada olive tree, terus ada tunnel dicopot. Terus kayak speakernya Anfield, muter video TikTok, nyewa jambret tukang pickpocket itu yang suka nyolong gitu supaya mereka aware terus nih para pemainnya segala. Itu kan pendekatan yang nggak biasa, aneh gitu. Tapi sebenarnya inovatif. Tapi masalahnya adalah Arteta nggak pernah bawa piala, makanya itu terlihat aneh. Padahal kalau kita mau tarik Hurzeler pelatih Brighton nyewa atlet MMA buat Brighton latihan set piece, corner kick gitu. Supaya nggak kalah ya. Iya, itu kan nggak ada yang bahas. Dan gue bisa ngomong panjang untuk ngejabarin metode-metode pelatih lain gitu kan. Tapi ini udah dapet nih. Ketika seorang udah meraih gelar, sekali dapat, udah tahu cara menang, dengan pemain yang punya winning mentality, yang orang nggak pikir gitu ya. Maksudnya orang ngecengin Madueke, tapi dia sempat di Chelsea, sempat ngerasain juga misalnya piala. Declan Rice jelas walaupun cuma Conference League dia udah pernah menang. Gyökeres walaupun katanya Liga Portugal doang tapi dia pernah menang. Itu kan diinjek nih winning mentality-nya. Itu yang penting. Sama seperti tadi timnas Indonesia ketika udah berhasil AFF ada rasa percaya diri juga ketika lu datang sebagai pemenang gitu. Dan culture-culture yang dibangun ini kan pas dulu Wenger datang segala macem bener-bener kerasa gitu yang ada. Dan kita ngomongin musim depan. Ya, kita ngomongin musim depan nih. Kita breakdown semua pelatih Premier League per hari ini. Gue kan nggak tahu ada pergantian nggak. Per hari ini awal Juni, ya, awal Juni. Dari 20 pelatih Premier League yang pernah juara Premier League cuma Arteta. Ya karena kata-kata baru ya, kata-kata ya. Iya kan? Yang lain nggak pernah kan? Iya, juara Premier League ya, tapi juara Premier League, juara Bundesliga kan ada. Ada juara dunia loh. Ada. Makanya itu dia kan kita harus lihat ya. Cuma maksudnya paling nggak itu udah didapat dan kita bisa bilang sebenarnya walaupun banter ini universal banget karena kalah lawan PSG, tapi jangan lupa Arsenal selain juara Premier League ada di final 2 kompetisi. Tandanya mereka bermain di 3 final, hampir kompetisi. lah ya. Kan 4 kompetisi, 2 final, 1 juara, 1 doang kalah di perempat kan gitu. Jadi ini it's a very good season. Oke. Gitu Ini for Arsenal. terakhir banget ya. Ini terakhir banget nih. Ini yang juga rame nih. Ini Arteta diibaratkan dengan harambolnya. Ada sebuah ironi Arsenal yang bertahun-tahun bermain menyerang, ball possession tinggi. Ironinya, final Liga Champions kemarin adalah ball possession paling rendah sepanjang sejarah Liga Champions. 24,8%. Oke. Apakah Arteta stay atau udah mendingan cabut aja Arteta? Kalau Arsenal mau terbang lebih tinggi. Apa alasan Arteta harus out? Itu sebenarnya pertanyaannya. Orang ngasih piala? Ya kan? Maksudnya ya nggak apa-apa kalau emang suka permainan cantik, pengennya permainan cantik bukan piala, ya udah cari pelatih total football attacking aja, cari siapa? De Zerbi. Kali kan dia mainnya attack tuh. Atau siapa Hansi Flick aja piala gitu kan. Tapi pertahanannya banyak bolong, banyak bocor gitu. Nggak ada alasan untuk nggak pertanyaan Arteta dengan apa yang udah dicapai dan progres yang terjadi gitu. Fakta bahwa argumennya kan yang dipakai biasanya karena udah spending banyak, ya kan. Jadi orang piala cuma 1 selama 7 tahun, 6,5 tahun 2 piala sama FA kan. Ya sekarang kompetisi harus gitu caranya. Gimana? Maksudnya kita harus realistis juga gitu kan. Dan yang orang inget tuh siapa juaranya, bukan cara bermainnya gimana kok. Orang kalau ngomong harambol nih, sekarang ngomong harambol nih, gue kasih video Jose Mourinho. Yang pas jebol 15 kali doang tuh. Coba orang mau tiap game 1-0, 1-0, 2-0, nggak ada yang teriak gitu kan. Kenapa sih orang rame soal Arsenal? Kenapa nih? Kan orang mikir karena ada fansnya arogan, ada orang yang bilang kalau kalah tutup akun, ada streaming ilegal, streaming gitu kan. Semua fans ada kayak gitu. Menurut saya sebagai fans Arsenal, nggak mewakili ya, saya doang nih. Kenapa Arsenal dicengin universal gitu sampai kayaknya semua orang tuh pengen PSG menang, semua orang pengen Arsenal kepleset. Karena mereka kehilangan tim yang biasa dibully. Itu doang.
Karena dari tim besar yang tradisional, yang nggak pernah menang cuma Arsenal. Coba siapa? Yang lain menang semua. Liverpool, Chelsea, MU, City, Barcelona, Juve aja sempat berapa kali kan dapat juga, Inter, Milan, semua udah sering menang gitu. Paling nggak beberapa musim terakhir. Ada satu tim yang fansnya banyak, big team tradisional, nggak menang-menang. Ketika kenikmatan banter ini diambil, ya mereka panik lah. Menurut gue gitu. Jadi harambol, tiba-tiba apa segala. Gue bisa bales coba video apa tim lain apa yang kayak gitu banyak, Bung. Berarti Kan yang salah wasitnya. Berarti- Arsenal itu cuma memanfaatkan loophole Ya. dari aturan yang ada. Oh kayak gini nggak apa-apa ya dipakai, apa salahnya? Ini musim depan pasti banyak aturan baru, lihat aja. Dan memang sudah ada aturan baru. Exactly, Ya, makanya. udah Ada aturan baru. Dicoba juga di Piala Dunia nanti yang ya. dicoba di Piala Dunia yang mengisyaratkan bahwa ini belajar dari kasus Arsenal. Ya nggak apa-apa juga. Jadi studi Toh, kasus. toh Arsenal memanfaatkan itu kan. Berarti mereka iri aja ya berarti ya dengan keberhasilan Arsenal ya. Ini mereka siapa? Yang Fans lain? Iya. Kalau iri terlalu arogan juga. Kalau iri mungkin eranya Fergie. Kan MU sempat dibenci segitunya tuh kan, anything but United gitu. Itu mungkin iri karena mereka jago banget. Arsenal kan baru 1. Pang itu bilang, kami kan sempat Iya. syuting di Regista. Gue bingung ya, Arsenal kan gak pernah menang, kenapa hate segininya? Kalau MU wajar, orang iri gitu. Gue bilang itu karena fans tim lain kehilangan sosok yang biasa dipukulin aja. Kan gimana sih, misalnya nih, orang yang biasa lo bully, lo bayangin ya, orang yang biasa lo bully di tongkrongan, tiba-tiba dia nge-gym, atau dia ngelawan aja, apa lo? Sekarang gue paling kuat di sini. Lu kan kayak, aduh, ayo kita bareng-bareng guys, bareng-bareng ayo kita pukulin dia. Karena lu nggak bisa pukulin dia personal. Oke. Makanya keluar tuh banter Piala Champion, keluar rekor asis gitu kan. Itu kan, gue merasa semua orang butuh sesuatu di celebrate aja. Maksudnya nyinggung MU kan tadi kan. Iyalah, Ah, udah tutup itu aja udah. jelas. Tapi nggak apa-apa, itu hak mereka. Kalau mau banggain asis silakan aja, ya kan. Ini nggak kelar-kelar nih. Oh, ini Apalagi udah bahas Arsenal makin berapi-api nih. makin berapi-api dia. Tapi thank you Bung Jiri udah Thank you datang. juga udah ngundang. Semoga Arsenal semakin berjaya dan juga yang pasti timnas yang pasti Timnas ya. dong harus. Timnas semakin baik di tangannya John Hartman dan bisa memutus dahaga Betul. Piala AFF. Ini kalau kalian apa? Kalau klub Eropanya juga. Oke, kita tutup. Sampai jumpa. Iya.